ceritain. Berapa pertanyaan? Ya, alhamdulillah hari ini Bang Yadi sudah menyelesaikan ya BAP sebagai saksi. BAP tambahan ya Bang? Apa? BAP tambahan. Bukan, ya? BAP sebagai saksi, bukan tambahan. Tapi BAP panggilan sebagai saksi karena sudah naik sidik ya. Nah, kebetulan tadi alhamdulillah banyak ada tambahan-tambahan dari BAP tersebut. Mungkin poin nomor berapa tadi? 10 ya. Nah, itu kita sudah lakukan penyelesaian ya, penyelesaian BAP. Dan kemudian setelah dilakukannya BAP selesai, kita mengadakan mediasi tadi, yang dihadiri oleh Kanit dan penyidik dari pihak Harda Polres Tangerang Selatan. Di mana tadi hasil daripada mediasi tersebut tadi ya Bang Yadi minta waktu penyelesaian terhadap pelaporannya Bang Adri dan meminta agar Bang Yadi ini sambil dengan proses hukumnya ke Gus Anom kita kita proses secara hukum. Nah, nanti biar penyidik yang bisa mendalami kasus tersebut. Dan yang kedua adalah penyelesaian daripada mediasi tersebut adalah tadi penyelesaian daripada mediasi tersebut intinya terakhir itu Pak Adri menyetujui ya sampai dengan Februari dia menunggu proses penyelesaiannya Bang Yadi ke Bang Adri. Kita tunggu aja, semoga Bang Yadi bisa menyelesaikan dengan cara yang kekeluargaan, terus rumahnya cepat laku dan bisa mendapatkan rezeki sebelum Februari ya Bang Yadi ya. Iya. Dari pihak kan juga tadi katanya kecewa Bang dengan mediasi tadi. Ya, pertama-tama memang tadi Bang Adri lawyernya menyatakan seperti itu ya. Cuma kita menjelaskan memang itikat baik itu tidak dimulai dengan harus membawa uang langsung, tetapi Bang Yadi ini ada itikat baik ini yang bisa dipertanggungjawabkan ya, sama-sama mempertanggungjawabkan karena ini rumahnya Bang Yadi ini sampai saat ini masih dipasarkan untuk bisa diselesaikan ke Bang Adri. Nah, tadi mungkin dari pihaknya lawyernya Bang Adri berharap agar bisa ada pembayaran sebagian walaupun sebagian, tapi Bang Yadi kan masih belum bisa memberikan itu yang diminta kan, makanya kita minta mohon waktu sampai di Februari ya Bang Yadi ya. Iya. Bang, apa optimis untuk penjualan rumah sampai Februari? Kalau misalnya itu tidak terpenuhi kan ini waktunya cukup mepet ya untuk jual rumah kan tuh maaf itu tidak gampang gitu. Ya, tapi jalannya Allah jalan. Ya, kita nggak bisa terpikir logika, yang pasti kita punya keyakinan gitu kan bisa selesai semuanya. Dan saya sekarang agak lega gitu Pak Haji Tommy, saya agak lega, saya bisa lebih leluasa lagi karena sudah ada kata mufakat gitu ya dengan pihak Kang Adri. Walaupun saya di sini juga korban ya kan dari Gus Anom ya kan, tapi saya menyelesaikan ya kan, karena Gus Anomnya sampai sekarang nggak ketahuan di mana, bisa dihubungi di mana gitu kan ya kan, dan proses tetap berjalan gitu kan ya. Ini yang pasti ada tanggung jawab saya secara pribadi, bukan semata-mata karena adanya hukum juga, tapi masalah pertemanan saya dengan Kang Adri kan, itu lebih berharga yang pastinya. Dengan jalan apapun saya akan berusaha untuk melakukan suatu penyelesaian yang terbaik lah, dan alhamdulillah tadi didampingi Pak Haji Tommy kuasa hukum saya, alhamdulillah satu mufakat sudah terjadi, dan insyaallah mudah-mudahan akhir Februari. Mohon doa teman-teman media juga pemirsa bisa selesai semuanya. Bang Yadi, sudah ada orang yang sudah menghubungi, menawar gitu ke rumah? Ya, saya semata-mata tidak hanya satu fokus saja ya, tapi juga mudah-mudahan ada hal-hal yang pekerjaan yang bisa membuahkan itu semuanya sehingga bisa menyelesaikan tanpa kita bisa menjual rumah sih ya kan, tapi itu jalan terakhir. Tapi ya pastinya
kita berusaha mudah-mudahan sebelum akhir Februari kita bisa selesaikan lebih baik lagi gitu kan, dan juga saya lebih lega lagi ya, sekarang aja saya udah lega karena sudah ada kata mufakat gitu. Jadi biarlah apa yang saya lakukan semata-mata menanggung semua resiko ya kan, walaupun sebenarnya yang siapa yang teman-teman juga mungkin sudah tahu ya kan, tapi ya apapun itu ya saya yang bertanggung jawab, saya yang dilaporkan gitu kan ya. Ya itu yang pasti sebenarnya sudah ada sepakat, insya Allah mudah-mudahan kita bisa selesai, mudah-mudahan segera bisa selesai, mudah-mudahan, dan batas akhirnya Februari. Kita kecewa dengan sosok Gus Anom? Bagaimana semuanya kita berupaya Bang Yadi, untuk teman-teman artis atau rekan-rekan ini juga ada yang mungkin menawarkan ayo sama gue aja rumahnya atau sejauh ini saya masih berusaha sendiri. Nah, nanti mungkin ya kalau ada pembicaraan sama teman-teman, tapi ya saya tidak mau merepotkan teman-teman dulu, mungkin juga teman-teman lagi banyak kesibukan, ada yang banyak nyalon gitu kan, ada yang punya banyak acara, dan saya tidak mau seperti itu. Saya ikhtiar dulu sama didampingi kuasa hukum saya Pak Tommy, kita ikhtiar dulu jalan yang lain, mudah-mudahan Allah kasih jalan, karena kita niat baik untuk menyelesaikan. Kasihan Kang Hadri juga kan, kalau nunggu-nunggu Gus Anom kapan selesainya gitu kan. Gus Anomnya juga nggak muncul-muncul lagi gitu kan, yang bersiap bertanggung jawab ataupun apa ya. Yang pasti semuanya sekarang usaha kita dengan niat saya sama Pak Haji kuasa hukum saya, ya saya juga masalah orang, karena Kang Haji juga kasihan gitu kan, kejar-kejar vendor juga ya. Kita juga punya hati nurani gitu kan. Gus Anom nggak ada kabar katanya bersedia membayar, mau apa, punya tambang, punya tetap bengek ya kan, yang pastinya tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Tapi saya, walaupun saya yang saat ini nggak punya apa-apa, tapi saya yakin bahwa nanti akan selesai. ada satu sosok fokus terakhir ini, fokus kita nih, fokus Bang Yadi tentunya yang pertama adalah laporannya Bang Yadi, kita akan kawal, kita proses secara hukum, biar nanti kepolisian lah yang akan mencari Gus Anom bagaimana teknisnya nanti. Kita tetap meminta mungkin pihak kepolisian udah cukup ini ya, cukup objektif ya menangani kasus ini. Yang pertama, yang kedua dari mediasi tadi pihak penyidik dan Kanit pun sangat mendukung sekali ya proses RG, karena diatur di dalam undang-undang ya. Semua baik itu di kepolisian maupun di kejaksaan itu ada yang namanya restoratif justice. Kita hargai itu, kita ambil langkah itu langkah yang terbaik ya, langkah yang terbaik buat Bang Yadi. Dan Bang Yadi fokusnya adalah bagaimana menyelesaikan, menyelesaikan. Saya rasa Pak Kanit dan penyidik pun tahu bahwa Bang Yadi berusaha. Apapun nanti, bagaimanapun kedepannya nanti di bulan Februari Bang Yadi ada ruang ataupun bagaimana nanti akan kita kabari lagi. Kita akan komunikasi terus sama pihak pelapor ya, Bang Adri. Semoga juga Bang Adri juga di sini juga paham bahwa Bang Yadi ini kondisinya seperti apa. Tapi mungkin lawyernya juga tadi akhirnya juga paham. Menunggu sampai Februari. Kita doakan aja semoga Bang Yadi juga bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan baik ya. Tapi Bang Yadi mungkin ada satu sosok teman-teman artis mungkin yang selama ini support, maksudnya nanya aja gitu. Jangan nanya ke situ dulu deh ya kan. Saya berusaha sama Pak Tommy, berusaha untuk sendiri dulu ya kan. Mengingat saya juga tidak mau menjadi beban orang dulu ya kan, pasti kita masih usahain sendiri. Mudah-mudahan ya kan, ya siapa tahu dengan kita berniat baik untuk menyelesaikan, ada teman-teman ya yang bisa kasih solusi atau bagaimana, atau ngasih kerjaan bagaimana, ya udah kita akan selesaikan secepatnya. Tapi Bang Yadi sampai beberapa nama, ada 11 ya, nama KTP. Jadi sesuai dengan informasi yang ada, adanya identitas double ya, ataupun KTP double yang disampaikan kepada kita. Itu mungkin pihak kepolisian sudah mendalami itu, karena mungkin katanya ada laporan lagi di sini yang terlapornya adalah Gus Anom juga, tapi di unit lain. Makanya kita tadi juga sempat dengar ya, agak cukup kaget juga ya. Bang Yadi juga bilang
berdua tuh kan katanya ternyata bahwa ada sesuatu kan, katanya bahwa ini orang tidak ini niatnya tuh kurang bagus kan, nggak boleh kan satu orang KTP-nya 2 kan. Iya, katanya akan ditindaklanjutin. Ini lagi di dalam. Makanya sambil paralel dengan Bang Yadi punya pelaporan, nanti mungkin kita akan lihat labjunya, laporan kemajuan terhadap kasusnya Bang Yadi. Semoga cepat, tapi penyidik cukup bagus lah merespon itu semua, sehingga kita juga cukup senang ya. Bang Yadi juga lega tadi difasilitasi mediasi ini dengan ya cara objektif lah, bagus lah gitu. Bang Yadi merasa kecewa dengan sosok Gus Anom karena sudah membuat atau melibatkan masalah dia ke Bang Yadi. Kalau kecewa sih udah pasti. Bang Yadi pun bukan kecewa lagi, dan bahkan udah melaporkan kan kasus ini. Kita lihat aja biar kepolisian yang akan memberikan suatu bagaimana nanti akhirnya ya penyidikannya. Ya. Oke, terakhir komunikasi sama Gus Anom kapan Bang Yadi? Saya tidak ada komunikasi sama Gus Anom, jujur. Sejak saya terfollow up di media, apa yang selama ini dia yakinkan sama saya, tidak ada yang dilaporkan, tidak ada yang dipolisikan, tidak ada yang dipermalukan, nggak ada yang kenyataan semuanya. Intinya saya yang dilaporkan. Dan beliau yang selalu meyakini bahwa ada dana masuk, dia juga ya kan, sehingga kita mau melakukan pekerjaan itu gitu kan, karena dia bilang ada dana masuk, sampai saat ini tidak ada, dan apapun yang dijanjikan sekarang tidak ada. Tapi proses tetap berjalan, yang ini yang kita mau selesaikan dengan baik-baik sama pihak Kang Adri, pelapor, yang mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini kita sudah bisa selesaikan. Termasuk janji bantuan hukum juga dari Gus Anom waktu itu sempat preskon, itu tidak juga ada. Beliau pernah ke rumah saya, menanyakan saya masih ada di PT apa enggak. Saya masih ada di PT. Kalau belum ada pembayaran dari pihak Gus Anom yang sudah berjanji pembayaran, saya masih di PT. Gitu. Nah, saya diajak berusaha untuk duduk sama Gus Anom untuk menghadapi Kang Adri, saya nggak mau gitu kan. Karena apa ya? Karena itu tadi kita sudah ketahuan salah. Lu yang janji mau bayar tapi nggak dibayar gitu kan. Ya pastinya itu yang kita lakukan saat ini, berusaha biarinlah. Apapun saya lakukan ya kan, yang pasti bisa menyelesaikan, walaupun saya ini korban gitu kan, saya ini dimanfaatkan ya kan, yang pasti saya berniat baik untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah sambutannya ya Pak Haji ya, alhamdulillah Kang Adi juga menyambut baik gitu kan, walaupun sayanya sama pihak kuasa saya minta waktu ya, tapi mereka tetap menerima. Bang Yadi, terakhir dari ini aku kan ini status Bang Yadi masih ada di perusahaan itu. Apakah nanti mau mengundurkan diri? Karena kan status Bang Yadi sendiri masih sebagai pasti direktur ya. Pasti. Nah, apakah mau mengundurkan diri dari perusahaan? Saya ditunjuk ya, saya ngundurin diri juga bisa ya kan. Saya ditunjuk sama dia gitu kan, saya ngundurin juga bisa. Ya, pasti nanti itu akan pasti saya lakukan gitu kan. Karena ini saya sudah bertanggung jawab gitu kan. Semata-mata kita itu ada pertemanannya aja sih sebenarnya ya kan, kita lebih dari apapun itu. Yang mudah-mudahan teman-teman semua media, pemirsa juga bisa mendoakan lah supaya biar cepat selesai juga masalahnya. Dan saya mudah-mudahan ya Pak Haji ya mudah-mudahan Allah kasih jalan cepatnya ya, bisa nggak sampai nunggu akhir bulan lagi udah selesai. Tapi waktu jadi direktur itu sendiri digaji nggak sih? Mungkin bulanannya atau ada fasilitas apa yang dijanjikan oleh dijanjiin berapa sih Bang gajinya Bang? Ya banyak lah janjinya, banyak lah gitu kan, banyak lah janji. Saya nggak bisa ngomong satu-satu lagi, waduh banyak banget lah janjinya dah ya, yang diiming-imingi sehingga kita mau ngelaksain acara gitu kan. Tapi pernah digaji Bang? Nggak pernah. Nggak pernah digaji lah. dijanjiin sekelas komisi direktur. atau Sekelas direktur pasti ada nominal angka kan. Nggak pernah digaji kita. Itulah apa namanya, pinternya seseorang untuk meyakinkan kita gitu kan. Nggak tahulah ya kan bagaimana cara meyakinkannya, bisa kita
termotiv bisa kita ngikut aja gitu kan ya yang nggak tahu dengan cara apa seperti itu yang pasti sekarang saya udah lega lah, saya udah nggak kepikiran dia lagi ya kan, karena dia udah ada prosesnya sendiri ya Pak Ji, laporannya sendiri udah, yang penting saya wajib membela diri saya, wajib membela diri saya karena saya juga korban, karena saya juga dimanfaatkan ya kan. Yang pasti niat kita sama kuasa hukum sudah terwujudkan, satu kata mufakat sama pihak Kang Adri ya, itu aja udah alhamdulillah banget, udah alhamdulillah, dan saya yakin bisa selesai semua. Oke, Bang Yadi, aku terakhir turun berapa kilo Bang? Ngaruh ya, belum ada masalah aja gue udah kurus gitu kan, apalagi ada masalah gitu kan, tapi sekarang udah nambah lagi karena dikasih Mas Pak Tommy. Sempat loss berapa kilo Bang? Waktu itu lagi dietnya 9 kilo lah tuh. Sama masalah? Plus masalahnya karena banyak daki aja kali ya. Ya udahlah, yang pasti walaupun itu tak untung ya, alhamdulillah Allah wasilahin Pak Tommy buat bantu saya, nyemangatin ya, selain keluarga ya, dan juga teman-teman saudara, yang pasti Pak Tommy juga semangatin, insya Allah mudah-mudahan selesai ya dengan jalan yang terbaik pokoknya ya, dan itu kita sudah tempuh, alhamdulillah. Saya sudah lega banget, lega ya kan, sudah ada kata mufakat seperti itu aja. Tapi nggak sampai ke psikolog. Yang harus ke psikolog, yang ono harusnya. Bang, pilihan terakhir kan jual rumah. Gini mama tinggal di rumah. Oh, Istri saya yang trauma. Karena pernah serumah sama Karena dia kan ngikutin prosesnya. Bos Andong kan lama di rumah saya, ya kan 2 kali ganti istri juga di rumah saya. Iya dong, cerai, kawin lagi sampai dia jadi jomblo 8 bulan di rumah saya. Total 1,5 tahun mah ada, itu kan di rumah saya. Dia yang trauma banget. Ya, saya sering ajak istri sama Pak Tommy, sering dikasih masukan sama istri Pak Tommy. Jadi ya trauma tinggal di rumah sekarang. Trauma tinggal di rumah saya. Ngeliat suaminya kayak gini gitu. Selama ini kan ya Allah, gimana sih ya kita melayani dia, kurang setia apa, kurang ngabdinya bagaimana kok sampai karena dijanjikan udah ada investor, sayanya jadi begini gitu. Suami gua kok jadi sampai kayak gini gitu kan. Ya itu dah yang membuat dia trauma, prosesnya itu. Dia tahu banget karena dia juga yang masakin Ibu Andong gitu kan. Yang ngelayanin Ibu Andong, bersihnya kamar Ibu Andong. Kamar Ibu Andong yang kamar saya tidur di mana ya? Tidur di karpet. Iya kan? Serius Bang? Serius demi Allah, iya kan? Ya. Tidur di karpet. Ya nggak mungkin saya tidur di anak saya suruh tidur karpet. Saya tidur kamar anak saya, tapi saya sama istri di karpet di bawah. Begitu ininya saya, Bang Yadi. kan? Itu sayang. Begitu ngabdinya, mahabbahnya saya sama guru gitu kan. Tetapi yang saya dapetin ini gitu kan. Saya udah ikhlasin apa yang menjadi pemberitaan saya, tapi tetap biar tidak ada korban lagi. Biar ada sesuatu yang bisa, mungkin mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada beliau ya kan, jangan seperti ini lagi ya, mudah-mudahan beliau bisa fokus lagi dari pengusaha lagi ke pengajian lagi, itu yang harapan saya. Tapi mohon maaf kalau saya udah nggak bisa gabung gitu kan. Cukup ini yang jadi pelajaran, dan mudah-mudahan apa yang kita sudah sepakati teman-teman, mohon maaf ini ya, karena saya juga ini harus ke Istana Negara Bogor karena tadi Pak Jokowi nelpon Kijangnya belum dikasih makan sama aqua galon habis ya. Bang, kalau rumah apa tinggal rumah? Ini Pak Haji udah nyiapin semuanya, Pak Haji udah nyiapin semuanya udah. Intinya yang penting doakan aja supaya rumahnya cepat laku, bisa selesai, ya kan? Nanti untuk selanjutnya nanti kan akan diinfokan gitu kan.